Shalom warga kerajaan Allah, welcome to Gebeirang Bellagio Service. Sesaat lagi kita akan memulai ibadah online streaming ini. Dan mari kita siapkan hati, waktu, dan ajak keluarga saudara untuk bersama-sama memuji dan memuliakan Tuhan dan mendengarkan kebenaran firman-Nya. Ibadah ini juga disertai dengan perjamuan kudus. Jadi pastikan saudara telah mempersiapkan roti dan juga anggur sebelum mengikuti ibadah. Sebagai langkah untuk mempersiapkan generasi muda menjadi the representative of Christ Kingdom, Rocky Bellagio telah menyediakan kegiatan berupa Bible Study yang dapat diikuti oleh adik-adik Rocky setiap minggu jam 9 pagi dengan link yang akan dibagikan melalui grup WhatsApp. Kami yakin dan percaya melalui ibadah online streaming ini, kita semua akan diberkati dan mengalami lawatan Tuhan yang luar biasa. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom warga kerajaan. Saya lanjutkan seri pengajaran tentang apa yang disampaikan oleh Nabi Habakuk. Dia berkata, Tuhan, bukankah Engkau Allah yang kekal? Engkau tuh Yahweh. Engkau Tuhan yang terlalu suci. Mengapa Engkau izinkan bangsa Babylon merampok kami? Ini sebuah nubuatan, sebab pada waktu itu dia pada zaman Raja Yoyakim, jadi belum mengalami itu, tetapi di depan. Tapi yang luar biasa, di dalam pasal yang kedua, ketika dia berkata, Tuhan, aku akan berdiri di menara menantikan jawabanmu. Dan Allah yang hidup itu menjawab. Dia berkata, tuliskanlah penglihatan itu, supaya yang membawa berita berlari. Dan itu yang saya lakukan sebagai pemimpin, itu menyampaikan tentang apa yang Tuhan akan kerjakan di depan. Di Damai 14 ayat pasal kedua dikatakan, sebab bumi akan penuh, bukan dengan korupsi, dengan kejahatan, kenajisan, tapi pengetahuan akan kemuliaan Tuhan, seperti air menutup lautan. Apa itu air menutup lautan? Tsunami. Orang sekarang sudah mengerti kalau sampai laut itu surut mendadak, mereka semua lari. Dan mungkin saat ini sepertinya kita mengalami setback. Jangan tak khawatir saudara, ya, sebab Tuhan tuh sanggup menjaga kita tetap tegak berdiri, bukan? Dan karena itu para pembawa berita, the messenger, herald itu dalam bahasa Inggrisnya, ya, pembawa berita dari raja, itu berlari. Mungkin saat-saat ini hanya membuat kita mengerti urgency. Kita harus mengerti urgency bahwa kedatangan Tuhan sudah sangat dekat. Ini saat-saat di mana orang tidak lagi melihat apa yang terjadi pada bangsa-bangsa. Kita akan komplain, kita akan stres, tapi kalau kita lihat ke atas, orang yang menantikan Tuhan akan hidup benar, hidup suci, dan menuntut hidup benar. Perhatikan, seluruh bumi, bukan di daerah-daerah yang disebut Kristen, seluruh bumi akan penuh pengetahuan tentang kemuliaan Allah. Melalui internet ini tidak ada yang bisa ditutupi. Segala yang ditutupi akan terbuka semua. Apa yang kamu bisikkan dalam kamar akan diteriakkan dari atap rumah. Dan dari setiap atap rumah diteriakkan bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya manusia beroleh selamat kecuali dalam satu dan satu-satunya, the Lord Jesus Christ. Karena saudara, kalau kita membaca dalam pasal ketiga dari Habakuk, maka di situ dia mengajukan satu doa. Tuhan, hidupkan itu di lintasan tahun. Revive us. Hidupkan kami. Dan di situ dalam bahasa aslinya artinya keep us alive. Ada banyak berita tentang gereja akan hancur, tutup. Tidak mungkin. Karena Tuhan semua janji. Bahkan pintu gerbang Allah maut tidak akan mengalahkan eklesia Tuhan. Yes, agama mungkin runtuh, tapi eklesia Tuhan akan tetap jaya. Karena itu janji Tuhan. Karena itu sekali lagi, you can choose complainer atau praisers, warrior atau warrior. Dan saya berdoa Anda menjadi warrior. Sebab perkataan kuat di sana adalah bukan strong tapi khail. Khail di situ artinya luar biasa, seperti tentara yang penuh dengan kekuatan. Dan tentara Tuhan
Hari-hari ini banyak yang khotbah soal seluruh perlengkapan senjata Allah. Rupanya dulu dianggap enteng. Mereka tidak lihat threat, tidak lihat ancaman. Tetapi jangan takut, bangkit umat Tuhan. God bless you. Amin. Telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagimu. Kami bait kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau besar dan sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Engkau sediakan untuk kami bawa di segala dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Di situ pasti mujizat-Mu terjadi.
terjadi. Allowing the sun to rise, filling the earth with life and every being. Jesus is true. Who turns today to night and watches me as I begin to dream. Jesus, it is you. Who makes me food for my table? Who cares for all of my needs? Who was alone with me, was strong with me through all that I have been? Jesus, it is you. Jesus, it is you. So I lift my hand and I bring my soul, all of my days, all of my right, all of my road. I open my life here and below to the one thing true. Jesus, it is you. Who see my brokenness and release me when I am frail and weak. Jesus, it is you. Who tell the throne to rest when I am overwhelmed and cannot speak. Jesus, it is you. Who wears my gold on his shoulders? Who holds my heart in his hand? Who takes my thought and fears and hangs them on the arms of Calvary? Jesus, it is you. Jesus,
Tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada janganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, bukan setia sampai akhir hidupku. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada janganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, bukan setia sampai akhir hidupku. Bukan setia sampai akhir Warga kerajaan, sebelum kita akan dengarkan firman Tuhan bersama-sama, mari kita akan berdoa. Kita minta Roh Kudus memimpin dan memberkati ibadah kita saat ini. Bapa Sorgawi, kami berdoa dalam nama Yesus, nyatakan dirimu lewat kebenaran firman-Mu, karena firman-Mu itu ya dan amin. Firman-Mu itu pelita bagi kaki kami serta terang bagi jalan kami. Firman-Mu yang bila kami renungkan akan membuat kami bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sehingga dengan demikian perjalanan kami akan dibuat Tuhan menjadi berhasil. Dibuat Tuhan menjadi beruntung. Kami sungguh percaya langit bumi dan segala kemuliaan yang dibangun manusia tidak kekal dan akan segera berlalu. Tapi hanya perkataan firman-Mu lah yang tinggal tetap untuk selama-lamanya. Berfirmanlah Tuhan. Kami siap untuk mendengarkannya dalam nama di atas segala nama, Raja di atas segala raja, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Warga kerajaan, hidup di dunia ini dipenuhi dengan banyak pilihan-pilihan. Anda mau jadi warrior atau warrior. Anda mau jadi seorang prajurit kesatria yang tangguh. Atau menjadi seorang yang gampang khawatir, pengkhianat, orang yang lemah. Tergantung pilihan yang kita buat pada hari-hari ini. Di tengah situasi pandemi corona ini. Warga kerajaan, kita akan melihat bersama-sama firman Tuhan bagaimana seorang hamba Tuhan yang bernama Habakuk. Pernah dalam situasi sulit ketika pada waktu itu kerajaan Israel sudah mulai runtuh dan tinggal kerajaan Yehuda. Dan apa yang terjadi? Dalam kerajaan Yehuda ini pun mereka tidak takut Tuhan. Mereka memberontak kepada Tuhan. Dan mereka bahkan pergi kepada berhala-berhala. Lalu Tuhan murka atas kerajaan Yehuda ini. Dan Tuhan bangkitkan musuh yang datang menyerang kepada mereka. Yang menindas mereka yaitu bangsa Kasdim atau Babel.
yang menyerang mereka dan menindas mereka. Kita akan melihat situasi yang mereka alami tidak enak. Dan dimulailah kitab Habakuk ini dari from complaining to praising. Dari komplain, ya, dari bersungut-sungut, menggerutu, menanyakan tentang kebesaran Tuhan. Dalam Habakuk 1 ayat yang kedua dikatakan begini, berapa lama lagi ya Tuhan, aku berteriak tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu penindasan, tetapi tidak kau tolong. Saudara aku dikasih Tuhan, how long we shall cry? Berapa lama lagi? Habakuk tinggal pada waktu itu hidup sekitar tahun 606. Dia ditulis sekitar 606 sebelum Masehi. Dan kita tahu sekali bagaimana mereka meninggalkan Tuhan, penghukuman dihadapkan. Keadaan yang sulit. Apa yang seperti yang kita rasakan pada hari-hari ini. Keadaan begitu sulit sekali. Tetapi saudaraku dikasih Tuhan, ketika dimulai dengan komplain, ketika bertanya berapa lama lagi, seperti kita sedang bertanya, sampai kapan pandemi corona ini berlangsung? Sampai kapan? Sampai kapan? Saudaraku dikasih Tuhan, mari kita stop bertanya seperti itu. Seharusnya kita mau belajar melihat bahwa dari pandemi, kita harus melihatnya merubahnya menjadi akademi. Kenapa merubahnya jadi akademi? Sebab kita harus percaya bahwa di balik apa yang kita hadapi kesulitan hari-hari ini, Tuhan merancangkan untuk anak-anaknya maksud kebaikan. Tuhan merancangkan segala sesuatu untuk supaya kemuliaannya dinyatakan atas setiap kita. Ingat baik-baik, Tuhan tidak pernah kecolongan. God still in control. Tuhan tetap dalam kendalinya. Anything bad can happen, but God still sit on the throne. Sesuatu yang buruk, yang jelek bisa terjadi. Seperti yang kita alami pandemi corona hari-hari ini. Tetapi ingat Tuhan ada di takhta. Dia mengetahui jelas. Dan dia tidak pernah kecolongan. Apa yang Anda rasakan hari-hari ini. Kesulitan yang Anda hadapi. Beban berat yang Anda hadapi. Saya mau katakan Tuhan tahu persis apa yang kau alami. Dan Tuhan tidak akan pernah tinggal diam. Karena dia punya rencana dalam Roma pasal ke-8 ayat 28 sampai 29 dikatakan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Perhatikan, maksud kebaikan dinyatakan, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Dan kemudian ayat 29 dikatakan, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Perhatikan, our God is the God of the purpose. Tuhan kita adalah Tuhan yang bertujuan. Segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini diizinkan karena ada tujuan yang Tuhan ingin nyatakan. Dan saya harus beritahu kenapa kita ada di muka bumi ini. Kenapa kita diselamatkan. Kenapa kita ditebus. Perhatikan baik-baik. Kenapa kita dipilih. Alkitab mengatakan bahwasanya Tuhan mau supaya kita diubahkan menjadi serupa seperti Tuhan Yesus Kristus. Christ likeness, imago Dei, imago Christi dinyatakan dalam hidup setiap kita. Perhatikan, jadi tujuan hidup kita, saya ulangi sekali lagi dan saya tidak akan jemu-jemu mengulangi kepada setiap kita. The goal of our life, tujuan hidup kita, it's not to be rich nor to be famous. Bukan jadi kaya atau menjadi terkenal. Tidak salah jadi kaya diberkati, tidak salah menjadi terkenal. Tetapi tujuan utama daripada hidup setiap kita anak-anak Tuhan. Bahkan di tengah suasana yang tidak enak pandemi corona ini, saya tetap ingatkan kita punya tujuan hidup adalah menjadi serupa seperti Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi perhatikan dari pandemi seharusnya menjadi akademi. Ini akademi di mana kita sedang dibentuk oleh Tuhan. Semakin menyerupai Tuhan kita Yesus Kristus. Pada waktu saya terpapar COVID-19, 16 hari di rumah sakit itu. Hal pertama yang saya lakukan adalah saya mengevaluasi diri saya. Dan saya menemukan kenyataan bahwa justru saya mengucap syukur kepada Tuhan. Dan tak henti-hentinya di tempat pembaringan rumah sakit tersebut. Saya bersyukur. Kenapa? Saya melihat bahwa memang ada yang disebut dengan
hajaran Tuhan, teguran Tuhan. Tapi jangan lupa ada ajaran Tuhan. Ada ajaran, ada hajaran. Tapi di balik semuanya itu Tuhan punya maksud. Dan Tuhan mengembalikan kembali untuk semua yang saya lakukan dan rencanakan dalam hidup ini. Harus berpusat kepada satu tujuan. Harus kembali kepada satu tujuan. Yaitu keserupaan dengan Tuhan Yesus Kristus. Dan untuk itu saya bersyukur dan saya bahkan bisa bersuka cita. Mari warga kerajaan, kita ingat baik-baik bahwa Tuhan punya rencana yang luar biasa di balik keadaan yang tidak mungkin ini. Dan ketika Habakuk terus mengeluh, dan jangan lupa, sebetulnya arti nama Habakuk bagus sekali. Habakuk artinya embrace, memeluk. Sebelum saya lanjutkan lebih dalam, warga kerajaan yang bersama keluarga di rumah hari ini, suami tolong dekati istrimu, dekati anak-anakmu, oke? Dan yang kita lakukan sekarang adalah peluklah pasanganmu. Aha, ketika kita berpelukan, wow, energi positif mengalir, persarafan kita akan berkembang luar biasa dan ada kesehatan yang diberikan. Di Amerika dibuat survei penelitian bahwa ketika ada rumah tangga yang konflik terus terjadi bahkan menuju perceraian, ketika satu hari ada terapi khusus saling berpelukan saja. Satu hari 8 kali berpelukan, 8 kali, dan akhirnya dalam survei tersebut banyak pasangan untuk membatalkan niat untuk bercerai tersebut, ya. Jadi mari sama-sama peluk pasanganmu, ya, haleluya, peluk anak-anakmu, lepaskan berkat kepada mereka. Dan kita lihat bersama-sama, ketika dia komplain, tidak ada perubahan yang terjadi. Yang namanya complaining, murmuring, ngedumel, perhatikan. Itulah salah satu alasan kenapa bangsa Israel tidak bisa sampai ke tanah Kanaan dalam waktu yang cepat. Dan generasi pertama harus mati di padang gurun. Dan dalam 1 Korintus pasal 10 Tuhan mengingatkan, salah satu yang membuat orang Israel tidak bisa masuk tanah Kanaan disebut sebagai keluar complaining, persungut-sungutan. Apa sih sebetulnya complain itu? Disagree with God. Tidak setuju dengan keputusan Tuhan. Tapi mari ganti dengan mengucap syukur. Ketika orang mengucap syukur kepada Tuhan, dia sedang berkata, I agree, saya setuju dengan semua keputusanmu Tuhan. Karena kita mengerti bahwa keputusan Tuhan tidak ada yang salah. Tuhan tidak pernah berbuat dosa. Tuhan tidak pernah berbuat kesalahan. Tuhan tidak pernah melanggar ketetapan yang dia keluarkan sendiri. Tuhan tidak pernah membatalkan perjanjiannya. Dan itu masih terus berlaku kepada kita. Sebab itu mari kita melihat ke depan di balik ini. Seperti kitab Roma menjelaskan bahwa penderitaan yang kita alami saat di dalam dunia ini tidak sebanding dengan kemuliaan yang Tuhan sediakan luar biasa di depan sana. Perhatikan, kita tetap percaya bahwa Tuhan tetap ada dalam kendali. Dan ada kemuliaan yang akan dinyatakan di depan kita. Dan ketika dia mulai menyadari keadaannya tidak perubahan, akhirnya dalam Habakuk pasal yang kedua. Di sana dikatakan, aku mau berdiri di tempat pengintaianku. Habakuk 2 ayat yang pertama. Dikatakan firman Tuhan, aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku. Dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Dan dia menyadari keadaan ini, dia lalu pergi mencari kehendak Tuhan, mencari wajah Tuhan. Ini penting sekali. Di saat-saat seperti ini, mari kita tingkatkan, memberikan waktu yang lebih lagi untuk kita cari wajah Tuhan, mendekatkan diri kepada Tuhan. Nearness is likeness, kedekatan keserupaan. Semakin dekat, semakin menyerupai dengan Tuhan. Tuhan Yesus saja ketika dia hidup sebagai manusia, menjelma sebagai manusia, dia datang, dia pun berdoa. Kalau Yesus berdoa, apalagi kita. Dan ketika Yesus berdoa di situ, muridnya melihat bagaimana kuasa mengalir. Orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, dan kemudian mujizat besar. Yang luar biasa adalah muridnya tidak bertanya, ajarin kami bagaimana kami melakukan mujizat. Tidak. Mereka justru bertanya, ajari kami bagaimana kami harus berdoa. Dan Yesus berkata kepada mereka, when you pray. Dia tidak berkata if you pray.
Dia tidak berkata jika kamu berdoa, karena kalau jika itu nanti menunggu waktu yang berikutnya. Tapi kalau when you pray, ketika kamu, artinya kita sudah masuk dalam doa. Kita melakukan upaya mencari wajah Tuhan. Jadi perhatikan baik-baik. Dan begitu Yesus berdoa, kuasa dinyatakan secara luar biasa. Prayer not only change things, but prayer change us. Doa bukan cuma merubah sesuatu, tapi yang luar biasa, doa akan merubah hati kita. Doa akan merubah pola pandang kita. Dari komplain akan menjadi mengucap syukur. Dari komplain bersungut-sungut diubah menjadi upaya untuk mencari, mendekatkan diri kepada Tuhan. Alkitab berkata, draw near to God and He will draw near to you. Mendekat kepada Tuhan, maka Dia akan mendekat kepada kita. Dan begitu dia mencari wajah Tuhan, lalu dia mendapatkan kekuatan luar biasa. Saya mengikuti apa yang Pak Arifin berikan tentang singkatan yang luar biasa, yaitu VIP. Dia mendapatkannya pertama ketika dia mencari wajah Tuhan. Yang pertama dia dapatkan V, yang pertama adalah visi. Saudaraku dikasih Tuhan, informasi di dunia ini begitu banyak kita bisa dapatkan. Memang ada ahli-ahli virus, ahli-ahli kesehatan, ahli-ahli ekonomi, dan ada banyak kita dengar berita-berita. Tapi saya mau mengajak warga kerajaan, kita boleh saja mendengarkan semua informasi kesehatan dan sebagainya, ekonomi. Bagus sekali, tapi ingat, the best information of life is the word of God. Tetap informasi yang terbaik adalah firman Tuhan. Pendapat ahli bisa berubah, tapi firman tidak pernah berubah. Dan supaya agar saudara jaga hati ini, supaya kamu jangan jadi takut, jangan jadi panik karena ahli ini mengatakan ini, ahli itu mengatakan ini, dunia ini mengatakan ini, ekonomi mengatakan seperti ini. Tapi mari cari wajah Tuhan. Dan begitu Habakuk cari wajah Tuhan, dia mendapatkan firman-Nya, dia mendapatkan keteguhan hati, dia mendapatkan visi yang daripada Tuhan. Sebab Habakuk 2 ayat kedua dan ayat 14 berkata, lalu Tuhan menjawab aku demikian, tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah itu pada loh-loh, supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Sebab, wow, ini yang luar biasa. Bumi akan penuh dengan pengetahuan tentang kemuliaan Tuhan, seperti air yang menutupi dasar laut. Saudaraku dikasihi Tuhan, di tempat di mana dia mencari wajah Tuhan, mencari kehendak Tuhan, Tuhan berikan penglihatan apa yang akan terjadi di depan. Nah, saya harus beritahu, bukankah janji daripada Tuhan bahwa kalau Roh Kudus dicurahkan, dia memberikan kuasa. Kita akan melihat teruna-teruna kita akan mendapatkan penglihatan. Orang-orang tua akan mendapatkan mimpi. Anak-anak kita akan bernubuat. Kita akan melihat Yoel pasal 2 tergenapi. Tapi bagaimana caranya? Cari Tuhan. Cari kehendak Tuhan. Itu akan menjadi kekuatan bagi setiap kita. Saudaraku dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Jadi dimasukkan dalam kebenaran firman Tuhan ini agar supaya ketika ada di tempat yang tinggi, visi, kita dapatkan itu. Apa itu visi? Visi adalah pandangan ke depan tentang apa yang akan Tuhan lakukan bagi kita yang sudah bisa kita lihat dari sekarang. Itulah visi. Lihat baik-baik bahwasanya saya melihat bahwa pengetahuan kemuliaan akan Tuhan akan menutupi bumi seperti air menutupi samudra raya. Ketika anak-anak saya masih kecil, mereka suka sekali rebutan pencet lift. Ketika kami ada di, waktu itu kami masih ada di Mataram, Pulau Lombok. Jadi waktu itu jarang ada gedung pakai lift ketika anak-anak masih kecil di sana. Jadi kalau kami bawa ke Surabaya atau ke Jakarta, mereka suka pertama rebutan mencet lift. Tapi kalau sudah masuk di lift, apa yang terjadi? Begitu ada banyak orang di dalam, mereka tidak bisa lihat apa-apa. Dan apa yang dilakukan oleh anak-anak? Salah satunya berkata, Papa, endong. Dan saya sebagai orang tua, saya gendong anak saya. Dan saya sejajarkan matanya dengan saya. Baru dia lega, dia bisa lihat sekeliling dengan baik. Di saat ini, kepanikan banyak melanda orang, ketakutan, seperti tidak ada harapan.
Ya, karena kita sedang melihat berita di sekitar kita yang begitu menakutkan. Tapi mari kita mencari wajah Tuhan. Naik ke menara ini saya tidak berbicara tentang gedung yang tinggi. Tapi saatnya kita mencari wajah Tuhan sungguh-sungguh. Mendekatkan diri kepada Tuhan. Seperti pemazmur berkata bahwa hanya dekat Allah saja. Kiranya aku tenang. Sebab daripadanya lah harapanku. Hanya dia gunung batuku dan keselamatanku. Kota bentengku, aku takkan goyah. Ketika kita mendekatkan diri kepada Tuhan, cari wajah Tuhan sungguh-sungguh, maka kita akan mendapatkan ketenangan, kelegaan di dalam diri setiap kita. Bukankah Yesus berkata, marilah kepadaku hai kamu yang letih lesu dan yang berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Nah, saudara aku dikasih Tuhan, jadi dia dapatkan visi. Haleluya. Dia bisa melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh orang lain. Dan dia bisa melihat ada rencana Tuhan yang indah. Ada kemuliaan yang akan dinyatakan di depan sana. Dan saya harus katakan kepada kita, setelah itu bukan cuma visi yang dia dapatkan ini adalah iman. Wow. Di dalam Habakuk pasal 2 ayat keempat di sana dikatakan, sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya. Tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. The just shall live by faith. Menurut Josh Barna dalam survei yang diadakan di Amerika baru-baru ini dalam masa pandemi corona ini. Berapa banyak keluarga-keluarga yang sudah tidak bisa ke gereja tapi bisa tetap nonton program online yang diadakan oleh gereja. Ternyata mengejutkan sekali. Hanya sekitar 40% mereka yang menyaksikan program online dari gereja aja. Dan dari 40% itu 23%-nya malah mencari program daripada gereja yang lain. Dan bukan gerejanya itu sendiri. Tapi saya menyoroti tentang sekitar 40%. Berarti ada sekitar 60% orang yang tidak mengikuti ibadah. Mereka nggak tahu mau bikin apa. Bahkan survei dari Bilangan Research Center menyatakan bahwa keluarga-keluarga di masa pandemi corona ini hanya sekitar 10% yang membangun mesbah keluarga. Halo para suami, halo para pemimpin keluarga. Saya berdoa supaya kita tidak dalam bilangan 90% yang tidak melakukan mesbah keluarga. Ini saatnya mencari wajah Tuhan. Ya, kita akan menemukan visi. Ya, kita akan menemukan iman akan dikuatkan, dibangkitkan. Saudaraku dikasih oleh Tuhan. Dan saya mau katakan kepada kita, ketika kita mencari Tuhan, bersungguh-sungguh hati bersama keluarga kita, menyembah Tuhan bersama, visi kita dapatkan. Iman juga kita temukan. Saya ingat ketika anak-anak masih, David masih SMA, ya, belum selesai. Lalu kemudian apa yang saya lakukan? Saya bersama istri saya mencari wajah Tuhan untuk masa depan anak-anak. Dan ketika kami berdoa membangun mesbah, kami naik ke hadirat Tuhan. Lewat pujian penyembahan, Tuhan memberikan visi yang gak mungkin menurut pandangan saya. Ya, di mana Tuhan berkata bahwa urus sekolah anakmu ke luar negeri. Saya seorang pendeta, full time pastor. Dan saya digaji. Dan saya tahu gaji saya tidak akan pernah mungkin mencukupi anak saya bisa belajar di luar negeri. Tapi ketika naik ke hadirat Tuhan seperti Habakuk, naik ke menara dan mendapatkan penglihatan, visi, suara Tuhan, pernyataan Tuhan, janji-janji Tuhan. Dan ketika Tuhan berkata, urus sekolah anakmu ke luar negeri, saya berkata kepada istri saya dan istri saya berkata, kalau itu memang dari Tuhan kita aminkan. Hari ini saya bersaksi di hadapan saudara. Yang gak mungkin jadi mungkin. David sudah selesai S2 di Amerika, Anda tahu semuanya. Tirsa juga sudah selesai S2 di Amerika, sekarang tinggal Tevi. Saudara aku dikasih Tuhan, mari di saat-saat seperti ini cari wajah Tuhan. Temukan kehendak Tuhan, temukan visi. Anda mendapatkan iman, the just shall live by faith. Orang benar hanya bisa hidup oleh karena percayanya, oleh karena imannya kepada Tuhan. Sebab kalau kita tidak punya deposito iman, justru
Deposito yang paling aman adalah deposito iman. Karena kalau deposito iman kita ada, maka imun jadi naik. Ya, iman, deposito iman menghasilkan imun jadi naik. Dan kita akan dibebaskan dari segala bentuk kekhawatiran dan ketakutan akan masa depan. Ada 4 F yang kita harus perhatikan sehubungan dengan kebenaran ini. F yang pertama adalah fear not. Fear not, for I'm with you. Fear not, for I'm with you. Fear not, for I'm with you, says the Lord. Jangan takut, ku sertamu, jangan takut. Ku sertamu, jangan takut. Ku sertamu, kata Tuhan. Bukankah namanya Immanuel? Selalu menyertai kita. Anda rasa atau Anda tidak rasa hadiratnya, penyertaannya. Bukankah Roh Kudus di dalam diri kita? Kita dijadikan bait sucinya. Luar biasa. F pertama, fear not. Yang kedua, fret not. Fret not itu artinya jangan kita resah. Jangan gundah gulana. Jangan kita merasa jadi jemu, rasa bosan. Haleluya. Ya, justru kalau kita jadi resah, maka membuat kita jadi stres, sistem imun kita melemah. Nah, itu seringkali serangan sakit penyakit akan datang. Fear not, fret not, and then forget not. Ya, jangan melupakan janji-janji Tuhan. Ingat, janji Tuhan itu sangat teruji. Tuhan kalau sudah janji, tanda petik nih ya, dia terjebak dengan janjinya. Artinya apa? Dia harus menggenapi janji itu. Makanya ketika cari wajah Tuhan, temukan janji Tuhan. Dan kalau Anda temukan janji Tuhan, percayalah, Tuhan tidak akan pernah ingkari perjanjiannya, janjinya kepada setiap kita. F yang keempat adalah faint not. Faint not, jangan kita jadi pusing dengan keadaan. Saudaraku dikasihi Tuhan, bukan berarti saya mengajar saudara untuk nggak anggap semuanya ini. Enggak, artinya mari kita mulai menguasai diri kita dalam hadirat Tuhan. Ibarat kita ini seperti kawat kecil, lalu Tuhan itu tiang yang besar. Kalau kawat kecil ini ditekuk-tekuk satu persatu begini, maka mudah patah. Tapi kalau kawat kecil itu ditempelkan ke tiang yang kokoh itu, Anda tidak akan pernah bisa menekuknya, bahkan mematahkannya. Ketika kita menempel, kita tinggal di dalam Tuhan, kekuatan Tuhan akan mengalir. Diberinya visi tentang kemuliaan Tuhan, kita bisa melihat bahwa ada rancangan yang indah di balik semuanya ini. Tapi juga kita akan menemukan iman. Dan perhatikan Roma 10 mengajarkan, iman datang dari mana? Iman datang dari pendengaran. Pendengaran akan apa? Firman Kristus. Maka jemaat, ini saatnya kita banyak baca, renungkan, perkatakan firman. Ketika kita rajin memperkatakan firman, rajin memperkatakan janji-janji Tuhan, maka firman itu akan berubah menjadi firman iman. Dari firmannya tertulis menjadi firman iman. Dan ketika dia berubah menjadi firman iman, didengar oleh telinga kita, bangkitlah iman kita. Dan itu akan menjadikan kita memiliki imun yang kuat, memiliki sukacita, pengharapan di dalam Tuhan. Lalu kemudian P yang terakhir, V-nya adalah ingat visi, I-nya adalah iman, P adalah pujian. Praise, haleluya. Alkitab mengatakan dalam Habakuk 3 ayat 17. Di sana dikatakan, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan. Sekalipun gaji saya dipotong, Pak. Sekalipun saya mengalami PHK. Sekalipun seperti jalan buntu, Pak. Sekalipun ekonomi lagi sulit dan tidak ada pengharapan lagi. Tapi lalu kambing domba terhalau dari kurungan. Dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Saudara bisa lihat ini keadaan dihadapi oleh Habakuk. Keadaannya betul-betul sangat kekurangan sekali. Tapi ketika dia sudah naik, dia mengambil keputusan
untuk membuat keputusan yang benar, pilihannya benar, we have to make a decision and let the decision make us. Kita harus membuat keputusan, ambil pilihan, dan biarlah keputusan, pilihan yang kita buat akan membentuk siapa kita. Dan itu dilakukan oleh Habakuk. Situasi yang tidak baik. Pada waktu itu penindasan terjadi. Bahkan Alkitab mengatakan keadilan muncul terbalik. Tetapi ketika dia naik mendekatkan diri kepada Tuhan, cari wajah Tuhan, dia menerima visi iman, dan dia justru melihat sekarang dengan pandangan iman, melihat dalam perspektifnya Tuhan, sehingga muncullah sukacita, muncullah pujian, dan kemudian dia bahkan berkata seperti dalam ketidakmungkinan itu, dalam keadaan yang tidak baik, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan. Haleluya. Beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Perhatikan baik-baik. Ketika orang dekat dengan Tuhan, pandangannya, pola pikirnya, perspektifnya akan diubahkan selaras dengan kehendak Tuhan. Pola pandang kita tidak akan jadi panik dengan keadaan di sekitar kita. Saudaraku, para ahli sudah mengatakan bukan? Selama vaksin virus C19 belum ditemukan, maka keadaan new normal, di mana orang harus memakai masker, jaga jarak, rajin cuci tangan, dan seterusnya. Protokol kesehatan harus ditegakkan. Tetapi ingat baik-baik, itu harus kita lakukan. Tapi kita percaya, itu tidak akan membuat kita tidak bisa bersorak-sorai di hadapan Tuhan. Karena keadaan yang dihadapi oleh Habakuk sama seperti hari-hari ini. Dalam Habakuk 3:5-6 berkatakan, mendahulunya berjalan penyakit sampar dan demam mengikut jejaknya. Ya, sampar dan demam. Itu seperti gejala-gejala COVID, bukan? Ia berdiri maka bumi dibuatnya bergoyang. Ia melihat berkeliling, maka bangsa-bangsa dibuatnya melompat terkejut. Hancur gunung-gunung yang ada sejak purba. Merendah bukit-bukit yang berabad-abad. Itulah perjalanannya berabad-abad. Tuhan kita Tuhan yang dahsyat. Tuhan yang besar dan luar biasa. Sekarang keputusan ada di tangan setiap kita. Mari kita mau jadi warrior atau warrior. Pilih saudaraku, katakan saya mau jadi prajuritmu Tuhan. Saya mau menjadi kesatriamu. Yaitu orang-orang yang tidak terpengaruh dengan pandangan mata dan keadaan sekitarnya. We walk by faith and not by sight. Kita berjalan dengan iman dan bukan dengan penglihatan biasa. Yang kita lihat bisa berubah, tapi iman di dalam Kristus tetap kekal adanya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya tetap mengingatkan seperti kitab Pengkhotbah pasal 3. Bahwa segala sesuatu ini ada waktunya, ada musimnya, ada masanya. Dan di bawah kolong langit ada musimnya, ada masanya. Tetapi ingat baik-baik, pandemi ini tidak akan selama-lamanya. Ya, ada musimnya. Tapi yang selama-lamanya hanya Tuhan dan firman-Nya. Kuatkan, teguhkan hatimu. Percayalah saudaraku, pemeliharaan Tuhan tidak akan pernah berhenti atas setiap kita. Dan saya akan menutup dengan ada 4 tipe orang di dalam dunia ini. Yang pertama, 4 types of people. Yang pertama, people who watch things happen. Orang yang cuma nonton, ngeliat, gak bikin apa-apa. Sikap orang-orang seperti ini ngapain? Nunggu. Ya gua nunggu aja deh. Gua nunggu aja deh. Tidak melakukan sesuatu. Saudaraku dikasihi Tuhan ya. Maka tidak terjadi apa-apa dalam kehidupannya. Yang kedua, people who let things happen. Ya udahlah, let it be. Ya kui sera-sera. Whatever will be, will be. Ya sudahlah. Ini aja, biarin aja deh leh. Saudaraku dikasihi Tuhan. Ya pasrah dalam keadaan. Tapi yang orang ketiga, people who ask, what happened? Ada apa sih? Ada apa ini? Gitu ya. Tapi saya ajak saudara melangkah dalam tipe yang keempat. Haleluya. Tipe keempat berkata, people who make things happen. Orang yang membuat justru menjadi kenyataan. Orang-orang inilah yang akan, saudaraku, bukan dilindas oleh sejarah. Bukan menjadi korban sejarah. Tapi dia disebut dengan the agent of change. Agen perubahan. Pilihan di tangan kita masing-masing. Dan saya percaya, tetap perjanjiannya,
tidak akan diubahkan buat setiap kita yang berharap kepadanya. Semua kita di balik apa yang kita hadapi, ada maksud kebaikan yang Tuhan akan nyatakan kepada kita. Jangan khawatir apa yang kamu makan. Jangan khawatir apa yang kamu minum. Jangan khawatir apa yang kamu pakai. Semua dicari bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Tapi ingat baik-baik. Tetap carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya. Tuhan menjamin maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Pemeliharaannya tetap berlaku bagi setiap kita. Burung di udara aja dikasih makan. Mereka tidak punya handphone seperti saudara. Tapi mereka bisa menikmati pemeliharaan Tuhan. Apalagi kita putra putri kerajaannya. Dan Alkitab mengatakan, Yesus berkata bahwa kesusahan sehari cukup sehari. Kesusahan esok punya kesusahan sendiri. Jalani hari-hari ini. Dekat terus pada Tuhan. Maka Anda akan melewati suatu keheranan dan berkata, puji Tuhan, Ebenezer sampai di sini. Tuhan menyertai kita dan aku percaya sampai seterusnya. Tuhan tidak akan meninggalkan kita dan selalu menyertai kita. Terpujilah nama Tuhan. Warga kerajaan, harapan selalu ada di dalam Tuhan. Hanya dekat Allah saja kiranya kita tenang daripadanya keselamatan. The greatest miracle from God to us is salvation. Mujizat terbesar dari Tuhan kepada kita adalah keselamatan. Kalau keselamatan lewat putranya Yesus sudah diberikan. Dan Yesus yang terbaik milik sorga diberikan. Apalagi fasilitas yang lain. Pemeliharaan, perlindungan, pertolongan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan bagi kita pun yang percaya kepada Tuhan. Tidak ada yang mustahil. Amin. Haleluya, selanjutnya kita akan bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus dalam perjamuan kudus. Mari Bapak Ibu yang terkasih, siapkan hati dan seluruh kehidupan kita untuk bersekutu dengan tubuh dan darahnya. Sambil kita mengingat akan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami sudah dikenyangkan oleh firman-Mu. Kami sudah diberkati oleh firman-Mu. Bahkan kami sudah memperoleh urapan yang baru lewat pemberitaan firman-Mu. Saatnya Tuhan kami rindu juga bersekutu dengan tubuh dan darah. Engkau berkati setiap kami Tuhan yang ambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Kami percaya bahwa tubuh dan darah berkuasa. Memulihkan kami, menyembuhkan kami, bahkan menjadi jalan keluar bagi setiap persoalan kami. Terima kasih Tuhan. Biar Roh Kudus memberkati setiap kami lewat perjamuan kudus ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Mari saudara, persiapkan roti kita. Dan ingatlah akan firman Tuhan. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-pecahkannya, dan memberikannya kepada mereka. Katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dengan iman kita percaya bahwa roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah tanda persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Makanlah. Selanjutnya kita angkat cawan anggur kita tinggi-tinggi di atas kepala dan kita mengingat firman Tuhan. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Kita percaya Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan bahwa cawan anggur yang kita angkat ini, tinggi-tinggi ini, adalah tanda persekutuan kita dengan darah Yesus. Minumlah. Kita bersatu dalam doa. Haleluya Tuhan. Kami bersyukur kepadamu bahwa di tengah kondisi yang tidak nyaman bagi setiap kami. Kami tetap merasakan kasih setiamu Tuhan menyertai setiap kami. Bahkan saat ini Tuhan kami boleh bersekutu dengan tubuh dan darahmu.
di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Bapa, bahwa kuasa-Mu berlaku hingga saat ini, bahkan sampai selama-lamanya. Kami percaya Tuhan, persekutuan kami dengan tubuh dan darah-Mu mengubahkan setiap kami. Dan kami percaya lawatan-Mu terjadi bagi kami saat ini. Kami bersyukur ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang ajaib itu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Bersama kita katakan, amin. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kufur dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan, Engkau Tuhan berjaya dan meminta untuk selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kufur dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan, Engkau Tuhan berjaya dan meminta untuk selamanya. Atas dunia, yang menghancurkan kufur dan membebaskan jiwa. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kufur dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan, Engkau Tuhan berjaya dan meminta untuk
secara online streaming yang akan dilayani oleh doa puasa yang akan dilaksanakan setiap hari Jumat malam sampai dengan Sabtu siang. Mari kita ambil bagian dalam doa untuk bangsa Indonesia dan kota Jakarta. Komunitas Salim atau Komsel yang akan diadakan secara online. Saudara dapat menghubungi gembala Komsel masing-masing. Untuk memperlengkapi diri dalam menjalani kehidupan yang Tuhan sediakan, mari kita terus bangun mesbah keluarga yang dapat saudara lakukan di rumah masing-masing setiap harinya. Dan bagi saudara yang ingin membantu dan memberkati pelayanan kami di tempat ini, dapat memberikan persembahan melalui scan QR Code atau transfer bank berikut ini. Untuk informasi lebih lanjut, saudara dapat menghubungi nomor telepon sebagai berikut. Atau saudara juga dapat mengikuti kegiatan kami melalui media sosial kami sebagai berikut. Demikian ibadah online service GBI Rock Bellagio minggu ini. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, ibadah kita minggu ini sudah berjalan dengan baik. Saya yakin kita semuanya menerima berkat dari Tuhan. Mari kita bersatu hati, kita berdoa untuk bangsa dan negara kita. Tuhan, kami bersyukur kami ada di Indonesia. Kami bersyukur bahwa Tuhan memegang kendali atas kehidupan Indonesia. Kami memberkati Indonesia di dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Ada kelepasan terjadi, ada berkat Tuhan melimpah atas Indonesia. Kami semua diberkati sehingga pandemi COVID-19 ini segera bisa diatasi. Kami memberkati pemerintah kami Tuhan dengan hikmat dan takut akan Allah untuk mereka semua, sehingga mereka bisa mengambil kebijaksanaan, mereka mengambil kebijakan, aturan yang paling tepat untuk bangsa dan negara ini. Kami memberkati seluruh tim medis dan siapapun juga yang mengambil bagian di dalam pelayanan untuk mengatasi COVID-19 ini. Perlindungan Tuhan atas kehidupan mereka, atas keluarga mereka. Kami mengucap syukur untuk gereja-Mu di tempat ini Tuhan. Kami boleh memiliki persekutuan satu dengan yang lain, begitu luar biasa di dalam Tuhan. Kami memberkati gembala kami, Bapak Novit beserta dengan keluarga. Tuhan menyertai, memberikan hikmat marifat di dalam penggembalaannya. Tuhan juga memberkati gembala rayon kami, Bapak Roni Daud Simeon, gembala senior kami, Bapak Timotius Arifin beserta dengan seluruh keluarga mereka. Kami percaya Tuhan menggunakan mereka luar biasa. Tuhan juga menyertai, memberkati, melindungi mereka. Terima kasih Tuhan. Dan kini jemaat Tuhan, mari kita siap-siap menerima berkat yang dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau setiap waktu. Tuhan memberkati engkau di dalam pekerjaan, keluarga, pelayanan, dan apapun yang engkau kerjakan, dibuat Tuhan menjadi berhasil dan beruntung. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang terima berkat dari Tuhan katakan, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.